investor ini harus kasih karpet merah lah. Dia tidak boleh di paceki, dipalai atau di mana. Nanti saya kalau ada laporan yang istilahnya dinas saya minta sama investor belum sudah dipalak dan sebagainya, nanti tolong laporkan ke saya, nanti akan saya kasih sanksi. Jadi, Jadi kalau bisa bicara potensi industri yang kita harapkan, yang pertama yang berbasis tenaga kerja lah, padat kerja ya, istilahnya menyerap tenaga kerja banyak lah untuk mengurangi pengangguran. Beberapa industri yang berbasis pertanian peternakan ini kita dorong. Kita kan punya potensi pertanian, kita ada sapi, ada terus kemudian padi dan sebagainya. Tadi ada Pak Dirjen Tanaman Pangan ke sini untuk produksi padi jagung kita juga nanti ke depan kita tingkatkan. Nah, seperti jagung kita ini kan nomor 2 ya se-Jawa Tengah ya. Ini kalau bisa industri kayak pengolahan pakan ini kita akan undang ke Blora lah untuk bisa investasi di sini. Selain itu kita juga kepengen pengembangan terkait dengan yang saya sampaikan, yaitu tadi yang pertama kan industri berbahan baku tani lokal ya, mulai padi, jagung, terus kemudian kemungkinan kalau ada singkong, kemungkinan kalau ada porang dan sebagainya. Ini nanti kita petakan, termasuk buah-buahan. Potensi buah-buahan Blora ini kan sebenarnya bagus. Nah, ini kita dorong untuk kita masifkan agar nantinya bisa nembus pasar lokal maupun interlokal maupun internasional lah. Target kita itu, karena mutu buah-buahan kita itu kan sebenarnya orang bilang enak. Nah, ini tapi perlu kita masifkan. Terus kemudian yang kedua industri padat tenaga kerja tadi. Nah, itu seperti sepatu, garmen dan sebagainya. Kita sebenarnya udah beberapa yang datang ke sini. Ini kan kayak Pungkok, kayak Korea, Taiwan dan sebagainya, ini kan berusaha mencari lokasi yang memang secara tenaga kerja itu kita Blora ini kan banyak ya. Ini larinya malah ke Pungkok, Purwodadi, itu yang nyuplai dari kita. Nah, ini nanti kita coba kita ikhtiar agar industri padat tenaga kerja ini bisa ada di sini. Kita sudah punya AMP kayak di mana? Sampurna itu, ditempel itu sekian 1.000 orang ya, sekitar 1.000 orang itu bisa menghidupi, kayak pasar Jepang itu bisa hidup gara-gara ada AMP itu. Apalagi kalau nanti kita bisa dorong industri yang istilahnya bisa puluhan ribu orang bekerja di situ. Terus kemudian kita juga dorong industri hilir berbahan baku migas. Nah, ini kemarin ada berita seperti jenengan udah baca juga, hasil kunjungan Pak Presiden ke Amerika. Ini kan air power yang itu yang pada rame itu, pada tanya itu. Nah, itu kaitannya nanti itu migas, tapi kita belum tahu itu sejatinya seperti apa. Itu nanti kan kita dengan Pertamina ya untuk berkoordinasi. Pernah diajak komunikasi Pak kaitan itu? Saya hanya sekilas saja yang sudah ada komunikasi kan dengan
apa itu perhutani dan karena kaitan ketersediaan lahan dan sebagainya. Kalau itu kemarin ada juga yang mau masuk 1.000 hektar untuk bioetanol untuk apa? Untuk ketela ya. Tapi saya belum detailnya belum tahu. Pak, kaitan posisi geografis Pak, apa itu mulai kemudahan transportasi, apa itu infrastrukturnya bagaimana, terus pembangunan SDM-nya seperti apa, mungkin bisa dipaparkan juga Pak. Kaitannya kesiapan kita memang investor hadir itu kan untuk adanya penyediaan infrastruktur pendukung ya, kayak mungkin air bersihnya, listriknya, dan sarana infrastruktur jalan menuju industri tersebut lah. Tentunya nanti kita coba petakan. Kita kan sudah punya, jangan mungkin udah tahu ya apa kawasan-kawasan industri yang sudah ditetapkan di RT RW kan, sudah punya belum? Belum. Nah, ini tak kasih ya, itu yang nanti di sana tentunya kita akan dukung untuk bagaimana investor hadir. Kebutuhan kita kan ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama listrik, air bersih, dan juga mungkin sarana jalan atau apalah yang menuju ke sana. Kaitannya SDM tentunya kan kita coba kebutuhan industrinya nanti kan apa? Kan ada yang mungkin yang di kantor ngurus administrasi, ada yang mungkin nanti yang bekerja untuk apa? Secara teknis di pabriknya. Itu kan mungkin kualifikasinya lain. Mungkin ada yang butuh S1, ada yang butuh S2, S1 atau SMK, SMP, SMA. Ini nanti kita kasih pelatihan-pelatihan. Ketika nanti industri positif masuk, kita kan pastinya akan tanya kebutuhan tenaga kerjanya kayak apa, speknya harus seperti apa lah. Nanti dengan dinas tenaga kerja, dengan mungkin Migas, BPSDM, kalau memang perlu pelatihan kerjasama ya nanti kita latih dulu. Dikuatkan. Termasuk alumni pesantren yang bisa nanti kita rekrut. Terus mungkin dia punya ijazah tapi belum punya skill pelatihan lah. Ini kan nantinya Pemda akan berupaya bagaimana dia juga bisa dilatih secara SDM. Pak, apa yang menjadi pembeda daerah Blora dengan daerah lain sehingga industri dari luar daerah bisa masuk ke Blora? Jadi kita kan dari sisi tanah, harga tanah itu sebenarnya daripada Purwodadi dan sebagainya kan masih murah sini ya, masih murah sini. Kalau sini masih ada beberapa tanah yang harganya di bawah 300. Kalau Purwodadi itu sudah di atas 500. Dari sisi upah UMK ya, upah minimum itu kan kita bersaing juga. Saya nggak pasnya nanti bisa ditanya ke dinas, bisa di Google juga. Tapi kita bersaing lah untuk UMK kita dengan Purwodadi ini bersaing lah, upah UMR ya, upah minimum regional atau upah minimum kabupaten Kabupaten ini kita yang selanjutnya kita dari sisi kondusivitas, perizinan dan sebagainya kita minta untuk investor ini harus kasih karpet merah lah. Dia tidak boleh di paceki, dipalai atau di mana. Nanti saya kalau ada laporan yang istilahnya dinas saya minta sama investor belum sudah dipalak dan sebagainya, nanti tolong laporkan ke saya, nanti akan saya kasih sanksi. Jadi kita ingin namanya orang bawa uang, kita butuh penyerapan tenaga kerja kan harus kita berikan hak yang sesuatu yang istimewa, harus kita berikan pelayanan yang terbaik. Kita ingin ada kemudahan perizinan dan sebagainya. Kita ada MPP dan sebagainya, salah satunya kan bagaimana investor ini hadir diberikan kenyamanan. Nah, ini maksud kita. Nah, nanti saya tolong teman-teman media juga membantu kami kalau ada dinas kami atau dari pemerintahan ini menghambat investasi, nanti bisa dilaporkan kepada kami. Berarti ini itu kondusivitas ini yang termasuk kayak misalnya kan kemarin itu di daerah Cepu ya masih sebatas mungkin saya ngeliat broker atau apalah mereka sebagian itu. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol terkait soal rekomendasi atau apa, dia kan ngomongnya soal tanah itu kan memang bukan tanahnya tanah bekas sawah gitu loh Pak.
Nah, tapi ini saya ngelihatnya masih broker, masih belum asli pungkoknya. Saya mendengar gitu ya, mendengar cerita itu. Lah dia pernah bilang apakah nantinya pihak Pemkab ikut mensupport soal rekomendasi terkait yang penting investor itu masuk apa gimana Pak? Itu apakah tadi bagian dari yang Bapak sampaikan apa? Jadi memang persoalan tanah ini kan biasanya tanda kutip kan memang investor nyari yang murah dan sebagainya. Betul. Kita ini tahapan masuk ke kita ketika proses perizinannya ini masuk kan. Masuk sesuai dulu. Biasanya kalau tanah memang mereka punya jaringan nyari tanah kayak Mbak Yayun mungkin punya tanah dan sebagainya. Biasanya investor kan tetap nyari. Nah, setelah itu deal tanahnya dapat, baru kan dia ngurus. Yeah. Nah, tanah ini apakah masuk di kawasan yang memang diizinkan, kan ada nanti peta kawasan industri yang memang kita sudah punya. Apakah ini statusnya kawasan hijau atau enggak? Nah ini kan kita harus teliti. Tidak serta-merta kita juga harus ramah lingkungan juga, tidak terus kita membabi buta karena nggak ada investor terus kalau memang itu secara legal itu tanahnya tidak dibolehkan, kan kita juga nggak bisa menabrak aturan juga. Nah, kita sudah punya peta-peta mana daerah-daerah yang diizinkan untuk menjadi kawasan industri. Pak, terakhir dari saya Pak, apa itu terkait adanya industri di Blora yang saat ini sudah ada, mana yang paling banyak menyumbang PAD? Kalau dari sisi PAD lebih detailnya nanti bisa tanya di BPKAD ya, saya nggak hafal. Tapi kita juga beberapa investasi migas itu kan pajaknya dan sebagainya itu kan cukup lumayan lah. Saya lebih detail nanti daripada salah bisa tanya ke BPKAD sumber-sumber PAD dari migas itu mana saja, termasuk kayak beberapa itu kan kita minta agar NPWP-nya ditaruh di lokal sini agar dari sisi DBH-nya itu bisa masuk. Ini strategi pendapatan PAD ini kita memang dari BPKAD kita minta koordinasi dengan bagian pajak yang tahu kan mana perusahaan yang menyumbang pajak besar. Ini saya juga nggak hafal. Jadi ada beberapa sudah di Cepu itu ada yang pembayaran pajaknya juara dan sebagainya. Tapi lebih detailnya nanti bisa tanya ke BPKAD. Selain juga mungkin kalau udah normal lagi perhotelan, terus mungkin ke depan kita sumber-sumber seperti restoran dan sebagainya ini kan sebenarnya masih punya potensi untuk PAD. Kita ingin juga menggandeng kejaksaan untuk bersama kita untuk memetakan potensi-potensi pendapatan yang kedepannya masih potensi tapi tidak memberatkan rakyat, intinya itu. Nah, kita nanti akan khusus mungkin membahas soal PAD yang potensi yang bisa kita gali. Di masa jenengan ini PAD mengalami kenaikan atau sama? Saya belum tahu datanya detail ya, nanti coba dicek ke BPKAD. Siap, cukup itu Gus.